Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan masih banyak kesempatan bagi kita yang belum optimal mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih terbentang kesempatan yang cukup luas. Salawat marilah kita senantiasa senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat, kata para ulama, tastajlibur rahmah, akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat ini merupakan bekal kita untuk menjalani kehidupan dunia dengan berbagai problematikanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi, tema kita pada kesempatan kali ini adalah variasi interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa kita perlu membahas tema ini? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kita ketika mengamalkan ayat ini menjadikan Al-Quran adalah ibadah yang paling dominan di bulan Ramadan. Ibadah yang paling dominan di bulan Ramadan haruslah terkait dengan Al-Quran. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut beberapa variasinya supaya kita lebih mengoptimalkan. Yang pertama tentunya adalah tilawah mandiri. Masing-masing kita membaca Al-Quran sendiri. Dan dalam hal ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memasang target yang tinggi. Jangan seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dari hadis ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberitahu bahwa tingkatan surga kita itu akan mengikuti jumlah tilawah kita. Semakin banyak jumlah tilawah kita, maka semakin tinggi derajat surga kita. Derajat surga kita itu adalah akhir ayat yang kita baca dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan bukannya lebih afdal membaca dengan penuh penghayatan, dengan pelan-pelan? Iya, itu di luar bulan Ramadan ulama sepakat yang lebih afdal utama adalah membaca pelan dengan penuh penghayatan. Tapi di bulan Ramadan ada dua pendapat. Ada yang lebih mengutamakan membaca dengan penuh penghayatan, ada ulama juga yang mengutamakan membaca sebanyak-banyaknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Silahkan bisa membaca buku, bisa melihat kajian di YouTube dan lain sebagainya. Sudah terbuka seluas-luasnya kesempatan
kita memahami Al-Quran dengan mudah, dengan murah, dengan santai bahkan. Kalau kita telaten, insya Allah sedikit demi sedikit pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap ayat-ayat akan terus bertambah. Semakin lama bertahun-tahun, maka ketika kita tilawatul Quran, kita sudah mengetahui apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai di bulan Ramadan ini, jemaah sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah interaksi dengan Al-Quran dalam salat tarawih. Salat tarawih, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita niatkan juga untuk interaksi kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamnya luar biasa, tilawahnya luar biasa. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat tarawih kita jadikan sebagai interaksi kita dengan Al-Quran? Karena baru saja tadi maghrib kita buka puasa. Ketika kita buka puasa, maka harapan kita adalah la'allakum tattaqun. Insya Allah kita berharap kepada Allah, kita berkeyakinan baik kepada Allah, husnul billah. Kita sudah menjadi orang bertakwa pada malam hari ini. Untuk apa kondisi kita bertakwa kepada Allah? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita sudah bertakwa, bertakwa kita untuk menyerap sebanyak-banyaknya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah ikut sholat tarawih dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya malas jadi semangat, yang tadinya pesimistis jadi optimistis, kemudian yang tadinya suka dengan keburukan jadi membenci keburukan, yang tadinya suka berbuat jahat jadi senang berbuat kebaikan, dan lain sebagainya, dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan menjadi kebaikan. Kemudian yang keempat, mohon sabar, ada 7 gitu ya. Yang keempat adalah menghidupkan malam dengan Al-Quran. Kenapa menghidupkan malam dengan Al-Quran? Menghidupkan malam artinya apa? Malam kita di bulan Ramadan harus lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Karena apa? Ramadan mulia karena turunnya Al-Quran. Al-Quran turunnya di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka tentu malam hari di bulan Ramadan lebih utama daripada siang harinya. Siang sangat disayangkan kalau malam yang sangat utama itu kita habiskan untuk hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Dan kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara makna Lailatul Qadar menurut para ulama, di makna yang terakhir saya ketahui, yaitu adalah malam mengagungkan Allah. Kita beribadah, menghidupkan malam dengan ibadah, kemudian kita tilawah, itu kita sudah mengagungkan Allah. Malam mengagungkan Allah dinamakan Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar terjadi inna anzalnahu. Kalau turunnya Al-Quran itu kepada para malaikat, kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengagungkan Allah dan membaca Al-Quran di malam hari, maka kita bukan mendapat turunnya Al-Quran, tapi kita dapat karunia pemahaman terhadap Al-Quran. Dimudahkan, bersemangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dalam halaqah Al-Quran. Kalau di kampung-kampung namanya tadarus Al-Quran. Biasanya setelah sholat tarawih, bapak-bapak duduk melingkar membaca Al-Quran bergantian. Ini sangat mulia jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh lebih mulia daripada semuanya dari masjid membaca Al-Quran sendiri-sendiri. Karena
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man iddah." Orang yang melakukannya, ini ibu juga bisa pagi hari misalnya, akan dapat 4 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan sakinah kepada mereka. Kemudian rahmat meliputi majlis mereka. Kemudian para malaikat mengerumuni majlis mereka. Kemudian nama kita masing-masing didaftar oleh Allah Subhanahu wa taala, diaksen di langit sana. Luar biasa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah ini juga mungkin ada yang tilawah saya sudah baik, harus duduk dengan orang yang baru belajar Al-Quran, lama sekali harus sabar membaca Brodadabul dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang semoga membuat kita semakin sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada kita, jadi kita masuk ke majlis yang sedang dibacakan Al-Qur'an, maka berlaku ayat ini. Ketika dibacakan Al-Quran kepada kita dengarkan dengan saksama, dengan penuh perhatian. Pahalanya apa? La'allakum turhamun. Semoga kita mendapatkan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ketika kita duduk bersama orang yang mungkin baru belajar Al-Quran, kemudian kita lambat akhirnya dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk mendengarkan tilawah orang lain. Bisa kita mendengarkan tilawah istri kita, suami kita, anak kita, atau langsung dari murattal misalnya. Ini penting jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali beliau meminta sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Tolong Ibnu Mas'ud bacakan Al-Qur'an untukku. Beliau langsung menjawab, "Kaifa aqra'u 'alaikal Qur'ana wa 'alaika unzil?" Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Qur'an untukmu sementara Al-Qur'an itu turunnya kepadamu, engkau yang paling baik membacanya. Sudah selayaknya sayalah yang mendengarkan bacaan engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Aku ingin mendengarnya dari lisan orang lain." Maka Abdullah bin Mas'ud membacakannya sampai kepada ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Rasulullah SAW mengatakan, "Wahasbu, cukup, berhenti." Ternyata Rasulullah SAW sudah berlinangan air mata. Luar biasa ternyata keutamaan mendengarkan bacaan dari orang lain. Sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Semoga kita termasuk orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada kita semakin bertambah iman kita. Dan yang terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dalam iktikaf. Iktikaf jangan menunggu 10 terakhir bulan Ramadan. Sesempat kita, ketika ada kesempatan kita iktikaf. Iktikaf kita di masjid. Iktikaf artinya mengurung diri di masjid, meninggalkan kesibukan duniawi, meninggalkan kesenangan duniawi,
Mengurung di masjid untuk apa? Untuk berdua-duaan dengan Al-Quran. Berarti hubungan kita dengan Al-Quran hubungan yang sangat istimewa. Kita repot-repot mengorbankan kesenangan dan kesibukan duniawi kita. Demi apa? Demi bisa berdua-duaan dengan Al-Quran. Karena istimewa, maka insya Allah kita akan mendapatkan hadiah yang istimewa dari Al-Quran. Kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 7 variasi kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, tilawah mandiri dengan target. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran dalam sholat tarawih. Yang keempat, halaqah Al-Quran. Yang kelima, mendengarkan bacaan orang lain. Yang keenam, i'tikaf. Kemudian satu lagi saya lupa ya. Nah, sudah 7 ya, saya ngitungnya salah. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.